Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari simulasi getaran elips, dan ini akan kita lakukan simulasinya dengan menggunakan bahasa pemrograman Skylabs. Tentunya kita mereview dulu sedikit mengenai materi getaran elips. Jadi telah kita pelajari bahwa jika kita memiliki sejumlah n getaran selaras, n besar ya, getaran selaras yang frekuensinya sama, maka perpaduan dari semua getaran selaras tersebut akan dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya, dengan F itu adalah bagian real dari A plus IB dikalikan E pangkat minus I omega T. Jadi ini F di sini merupakan hasil perpaduan dari sejumlah getaran selaras yang frekuensinya sama, yaitu sama-sama omega. Nah, kita dapat nyatakan kita dapat bentuk suatu fungsi getaran kompleks F tilde ini. Kemudian untuk F yang realnya kita tinggal ambil bagian real dari F kompleks tadi. Nah, kemudian A sendiri di sini adalah sigma dari AN kalikan EN kalikan cos delta N. Delta N adalah fase awal dari setiap getaran, dari masing-masing getaran ya. Kemudian untuk vektor B-nya di sini adalah AN EN sin delta N. Oke, itu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian juga kita juga diingatkan dengan persamaan elips yang bentuknya adalah x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini kalau elipsnya berbentuk elips yang horizontal seperti ini dan berpusat di 0,0. Jika pusatnya tidak di 0,0, maka tentunya nanti ada penyesuaian dalam persamaan ini, ataupun misalkan elipsnya orientasinya tidak horizontal seperti misalkan membentuk sudut kemiringan tertentu, maka tentunya juga akan disesuaikan dari persamaan ini. Kemudian fungsi f tadi yang awal tadi berbentuk seperti ini ya, bagian real dari f kompleks ini itu dapat kita nyatakan dalam bentuk a kalikan cos omega t plus b sin omega t. Ya, pembahasan ini sudah berlalu ya. Kemudian kita juga dapat menyatakan f ini dalam vektor a aksen dan b aksen. Ini keliru, saya perbaiki dulu. A aksen dan B aksen ya. Oke. Ya, aksen dan B aksen. A aksen cos omega T min T aksen, B aksen sin omega T min T aksen. Jadi vektor F ini tadi kita dapat nyatakan dalam vektor A dan vektor B. Kemudian sekarang dapat kita nyatakan dalam A aksen dan B aksen. Dengan A aksen dan B aksen itu adalah vektor berjodoh. Ya, vektor berjodoh. Dan bahkan lebih spesifik lagi kita bisa tetapkan bahwa A aksen dan B aksen adalah vektor berjodoh yang tegak lurus. Nah, T aksen di sini adalah suatu nilai yang nanti akan menentukan vektor A aksen dan B aksen ini. Maka jika kita menghendaki A aksen dan B aksen yang tegak lurus, maka T aksennya pun harus kita setting ya. Nah, agar A aksen dan B aksen itu tegak lurus, maka T aksennya adalah seperti ini. Ya, 1/2 omega kalikan arc stang dari 2A dot B dibagi dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, berbekal rumus-rumus ini, kita nanti akan mencoba membuat plotnya dan simulasinya. Ini misalkan saja A-nya adalah dalam arah sumbu X seperti ini, lalu B-nya seperti ini, garis merah ini ya, yang panah merah ini. Kemudian A aksennya maka akan didapatkan seperti di sini misalkan, lalu B aksennya tegak lurus terhadap si A aksen. Ya, tadi kita tentukan A aksen dan B aksen itu adalah vektor berjodoh yang tegak lurus. Nah, maka dari A aksen dan B aksen ini kita dapat bentuk elips yang ternyata pada gambar ini dia memiliki kemiringan seperti ini ya. Jadi tidak horizontal ataupun tidak vertikal. Nah,
Jadi kita akan mencoba membuat simulasi dari perpaduan getaran perpaduan getaran selaras yang sama frekuensi, yaitu getaran elips. Dan nanti kita simulasinya adalah berupa pergerakan dari titik-titik F, ya, titik-titik yang menunjukkan nilai F pada saat T, ya. Nah, kita akan lakukan itu di Skilab. Kemudian perlu diketahui di sini saya asumsikan A dan B nanti itu adalah dua vektor yang berada di bidang XY, ya, agar memudahkan kita. Saya anggap aja seperti itu di bidang XY A dan B nya. Maka nanti dia punya komponen untuk A nya, AX nya berapa, AY nya berapa, B nya juga begitu, BX nya berapa, BY nya berapa. Lalu nanti dengan menggunakan rumus yang ini kita bisa hitung juga untuk A X aksen, AY aksen, begitu juga untuk BX aksen, BY aksen. Oke, sekarang kita masuk ke Skilab nya. Ini dia fungsi ini programnya. Pertama, saya mendefinisikan suatu fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai F. Nah, nilai F itu sebagai vektor tentunya dan dia karena berada di bidang datar nilai-nilainya, maka dia dapat kita nyatakan dalam komponen-komponennya, yaitu fungsi F-nya dalam komponen X dan komponen Y. Ya, saya kembali ke sini dulu. Nah, F ini karena tadi A dan B itu adalah di dalam bidang X dan Y, maka F-nya juga akan di bidang X dan Y. Maka dia punya komponen X dan komponen Y. Nah, komponen X-nya akan saya nyatakan sebagai X, komponen Y akan saya nyatakan sebagai Y, ya, dalam program ini. Jadi ini adalah komponen X dari si fungsi F tadi, ini komponen Y-nya. Nah, maka saya bisa menghitung X-nya sama dengan AX kalikan cos plus BX kalikan sin. Y-nya AY kalikan cos plus BY kalikan sin. Nah, kemudian ini adalah T maksimum untuk proses simulasi, jadi akan dihitung sampai T1000. Kemudian di sini menyatakan jumlah data T, ya, jadi dari 0 sampai 1000 itu saya ambil sebanyak 10.000 data. Kemudian untuk data masukan saya akan berikan dari mulai baris 19 sampai 23 ini. Di sini sudah saya berikan contoh. Kalau saya mau elips putar kiri, saya akan tuliskan AX sama dengan 1, AY-nya 1,2, kemudian BX-nya 0, BY-nya 1. Oke. Frekuensinya saya berikan saja 0,1 biar kelihatan lebih cepat gerakannya nanti. Kemudian ini kita menghitung A aksen dan B aksen. Di sini komponennya AX aksen, ini AY aksen. Kemudian ini adalah BX aksen, ini adalah BY aksen. Kemudian ini untuk menggambar vektor A dan B. Tulisin sampai sini, ya. Lanjut, ini adalah untuk menggambar vektor A aksen dan B aksen. Oke, kemudian kita sediakan nilai T dimulai dari 0 sampai TN tadi, sampai 1000 tadi, ya. Kemudian 1000 ini, ya, 1000 ini. Kemudian ini hanya untuk membatasi grafik, ya, tampilan grafiknya, lebar kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian ini kita mulai memplot satu titik, yaitu nilai F pada saat T sama dengan 0. Ingat, ya, bagian ini hanya untuk satu titik saja. Lanjut kita belum. Maaf, yang ini itu adalah untuk menghitung nilai F di saat T sama dengan 0. Ya, belum diplot. Hanya sekedar menghitung nilai F pada saat T sama dengan 0. Lalu kita plot. Ya, kita plot pada perintah yang ini. Kita berikan sebagai tanda titik bulatan, kemudian nanti warnanya hijau, ya, warnanya hijau. Kemudian X grid ini adalah nanti untuk menampilkan grid di grafik dan seterusnya. Kemudian
Selanjutnya, kalau tadi kita di sini baru menghitung nilai F pada saat T sama dengan 0, kemudian kita plot titik tersebut, yaitu titik F pada saat 0. Lanjut kita hitung nilai F untuk semua T, ya. Ini untuk semua T. Ini kita masukkan untuk semua T. Lalu kita plot semua nilai X, Y yang diparameteri oleh T tadi. Maka kita akan dari sampai di baris 73 ini kita akan dapatkan grafik elips, ya. Kita akan dapatkan kurva elips. Lanjut kita baru membuat animasinya. Caranya, prosesnya adalah ya kita ganti data plot tadi ini. Plot yang ini kita ganti datanya, ya. Ini plot ini kita ganti datanya, X dan Y nya kita ganti dengan ini, ya. Oke, ini tidak perlu, ya. Ini saya hapus. Oke, sekarang saya coba jalankan. Ini dia, ya, seperti ini. Saya coba hapus dulu, kita jalankan. Nah, ini dia. Ini bisa dilihat, ya, ini antara lebar kotak, lebar horizontal dan lebar vertikalnya tidak sama. Ini harus saya stretch ke atas, jendela gambarnya. Nah, maka jadi kelihatan kotak ini, ya. Nah, sekarang saya geser ke kanan saja. Perhatikan di sini, ini yang merah adalah vektor A. Ini vektor B-nya sesuai data tadi ini. Sesuai data kita tadi ini. Nah, ini, ya, AX-nya 1, AY-nya 1,2, BX-nya 0, BY-nya 1. Oke, kemudian yang biru ini adalah A aksen dan B aksennya. Dan perhatikan di sini A aksen dan B aksen sudah terlihat tegak lurus, ya, seperti yang kita inginkan. Kemudian ini adalah lintasan elipsnya, dan yang hijau ini adalah nilai F untuk T yang berubah-ubah, ya. Jadi inilah proses simulasinya. Sekarang kalau misalkan tadi kan kita masukkan data yang contoh untuk yang putar kiri. Sekarang kalau putar kanan misalkan, maka saya akan menggantikan ini saya tutup dulu. Saya akan gantikan BY-nya jadi -1, ya. BY-nya jadi -1. Oke, saya save lalu saya run lagi. Lihat. Jadi dia berubah, putar kanan. Karena prinsipnya apa? Pergerakan itu dimulai dari A lalu menuju ke arah B. Maka kalau B-nya di sebelah sini, dia akan bergeraknya putar kanan. Kalau tadi kan B-nya di atas, ke atas, ya, ke arah atas. Maka dia putar kiri. Gitu, ya. Nah, kemudian sekarang kalau menjadi lingkaran bukan elips, maka ini contohnya AX sama dengan 1, AY sama dengan 1, kemudian BX-nya -1. Jadi vektor A dan vektor B itu harus tegak lurus, ya, agar dia berbentuk lingkaran. Coba kita plot. Ini masih yang tadi, kita hapus dulu. Saya ulangi. Oke, nah ini dia. Ini harus saya stretch. Nah, lihat A, B. Ini A dan B harus tegak lurus agar lintasannya nanti berupa lingkaran, agar menjadi getaran melingkar, ya. Seperti itu. Dan karena B-nya di sebelah sini, maka dari A ke B kita akan melakukan gerakan putar kiri, ya. Jadi wajar ini adalah contoh sebagai getaran lingkar putar kiri, ya. Kalau yang putar kanan, ya coba kita robah B-nya ke bawah sini, ya. Kalau B-nya ke bawah sini, maka BX-nya itu adalah 1, BY-nya adalah -1, ya. BX-nya 1, BY-nya -1. Kita coba jalankan. Ini masih yang tadi, ya, belum dihapus. Kita ulangi dulu, ya. Ini dia. Lihat, ya, B-nya saya pindah ke sebelah sini, maka dia akan melakukan getaran putar kanan, ya. Jadi seperti ini yang terjadi. Lalu kemana ini A aksen dan B aksen? Kok tidak muncul? Ingat, kalau nilai-nilai seperti ini, contoh pada nilai ini, lihat di sini AX-nya 1, BX-nya 1. Maka AX kalikan BX 1 kali 1 plus 1. Kemudian AY kalikan BY, AY-nya 1, BY-nya -1. Maka AY kalikan BY adalah -1. Jadi ini 1 -1 jadi 0. Karena 0 A dot B-nya, maka perhatikan di sini
di sini adalah 0 ya, A dot B-nya 0, sehingga ini adalah arkes tangan dari 0. Arkes tangan dari 0 adalah 0, sehingga T aksennya adalah 0. Begitu ya. Kalau T aksennya 0 ya berarti di sini akan menjadi aksen sama dengan A, B-nya 0. Lalu di sini B aksennya sama dengan 0, B aksen sama dengan B ya, begitu. Jadi itu yang terjadi pada simulasi kita. Oke. Semoga dapat dipahami. Bagi yang tertarik untuk memplot sendiri dan mencoba-coba nilai-nilainya, maka ya pertama harus install dulu Skillab, lalu nanti tinggal disalin kode program yang ada di video ini ya. Ini saya scroll ke bawah, nanti bisa di screenshot ya. Oke, ini dia ya. Ya, oke. Jadi itu proses simulasinya dengan Skillab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.